Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita percaya pagi hari ini Tuhan siap mau memberkati kita. Apapun yang terjadi dalam kondisi kita hari-hari ini, biarlah satu hal kita boleh tetap percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah Tuhan yang siap memberkati setiap kita. Mari siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Shikara labara labaya shanda, shikara labara labaya shanda labaya shanda. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan dalam hari-hari kami. Kami mau terus mengangkat tangan kami dan menyembah Engkau ya Tuhan, karena kami tahu Kaulah perlindungan kami. Engkau yang berfirman bagi setiap kami Tuhan. Kami butuh firman-Mu, kami butuh Engkau ya Tuhan. Biar kami semakin kuat di dalam Engkau.
Haleluya. Yesus Tuhan, kami perlukan Engkau ya Tuhan. Kami nantikan Engkau ya Tuhan. Kami mau terus percaya kepadamu, Yesus. Kami nantikan Engkau, kami rindukan Engkau, kami nantikan Engkau, kami rindukan Engkau, kami percaya kuasa-Mu mengalir bagi kami. Mari terus sembah Dia umat Tuhan. Biar setiap kita yang mengikuti tayangan ini, dimanapun kita berada hari ini, pagi ini, biar kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab Tuhan mau melakukan sesuatu yang baru atas setiap kita. Mari nikmati kasih Tuhan. Oh karalabashi karalamasyandaralabata karalabayasyand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 aralabayas
Saat kami mulai goyah Tuhan, Engkau terus menopang kami. Saat kami Tuhan mulai jauh Tuhan, Engkau terus menarik kami untuk kami tetap dekat bersama-Mu. Semua yang Engkau perbuat bagi setiap kami, supaya kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Biar kami semakin memperkuat kepercayaan kami di dalam Tuhan. Hurelabaya syadaranamu. Haleluya Yesus. Inaralabaya syadaranamu. Inaralabaya syadaranamu. Oralabashikara ralabaya ralabaya syadaralabaralabaralabaralabaralabaya syadaranamu. Oralabaya ralabaya syadaralabaralabaralabaralabaralabaya syadaranamu. Shakararalabaya shandaralabaya raralabaya shandaralabaya shandaralabaya raralabaya shandaralabaya raralabaya orabatakaralabaya oralabaya shandaralabaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau yang nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan kekuatan sayap-Mu Tuhan Yesus, Engkau akan terus membawa kami. Iman percaya kami Tuhan Yesus untuk semakin dekat kepadamu, untuk mengatasi setiap badai persoalan,
untuk menghadapi setiap tantangan demi tantangan yang akan kami hadapi ke depan ini ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami percaya kepada nama-Mu, Engkau yang terus memberikan kami harapan-harapan Tuhan. Dan Engkau yang terus mengangkat setiap iman percaya kami semakin hari, semakin lebih lagi mempercayakan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang mengangkat kami Tuhan, mengajari kami untuk kami terus terbang tinggi bersama dengan Engkau, mengatasi segala kemustahilan ya Tuhan. Bangkitkan terus iman percaya kami kepadamu Tuhan. Dan kami terus menaruh pengharapan kami hanya kepadamu. Karena Engkaulah Allah satu-satunya yang kami percayai. Urapi kami semua Tuhan pagi hari ini. Sebelum kami mengawali segala aktivitas kegiatan hari-hari kami Tuhan, Engkau tuntun kami Tuhan. Dan kami pertaruhkan iman percaya kami hanya di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya apabila kami berjalan bersama dengan Engkau, maka segala sesuatu akan digenapi. Engkau akan menyertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami Tuhan dimanapun kami ada. Kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang tetap setia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah pagi hari ini Engkau mengurapi semua kami, baik kami yang ada di tempat ini Tuhan Yesus, dan semua para saudara-saudara kami, mereka yang ada di rumah masing-masing, yang mengikuti dan menyaksikan acara Saat Teduh pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu Tuhan. Ambil alih semua Tuhan Yesus. Biar kuasa-Mu bekerja, kami bebaskan, Engkau memanifestasikan kuasa-Mu Tuhan atas kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini shalom saudara, Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah-rumah, yang pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan kami tetap kesehatan, sehingga ketika kami membuka mata kami, berkat sudah ada di hadapan kami. Kita tinggal meraihnya. Nah, pagi hari ini tentang topik kita yaitu iman seperti Nuh. Nah saudara, harapan kita adalah tetap percaya kepada Tuhan walaupun dunia berlawanan dengan kita. Nah saudara, meskipun terkadang dunia itu bertentangan dengan kita, dengan iman kita, dengan rancangan kita, dengan firman Tuhan sekalipun, tapi itu anggapan kita. Kalau kita sudah memegang setiap janji yang Tuhan nyatakan bagi kita ataupun perintah-perintah Tuhan, maka kita tinggal berjalan bersama dengan Tuhan. Nah saudara, renungan kita pagi hari ini saya akan ambil di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Mari kita akan baca sama-sama. 2, 3. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan sekeluarganya, dan karena iman ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran. Nah ini saudara, Nuh berjalan oleh karena iman. Nuh berjalan karena dia mendapatkan satu petunjuk Allah. Dan ini menjadi satu sasaran utama yang menguatkan setiap iman kita. Kalau kita yakin dan percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan bagi kita, yang Tuhan perintahkan bagi kita, ada sesuatu maksud. Nah tentunya Tuhan akan memilih setiap orang-orang yang bisa dapat dipercayai untuk boleh melakukan rancangan Tuhan. Nah saudaraku, Nuh adalah orang-orang yang dia salah satu tokoh yang taat kepada Tuhan pada zamannya, di tengah-tengah dunia yang sudah semakin jahat pada waktu itu. Tuhan menemukan Nuh di antara mereka menjadi orang yang berkenan. Dia taat kepada Tuhan. Dia dengar akan suara Tuhan. Dia bergaul intim dengan Tuhan. Kenapa Nuh dia berani melangkah? Karena dia tahu bahwa petunjuk Allah, dia tahu tentang petunjuk Allah, tetapi resikonya mungkin berlawanan dengan situasi pada waktu itu. Bagaimana tidak berlawanan saudara? Dia diperintahkan Tuhan untuk membangun bahtera. Musim panas mungkin waktu itu. Membangun bahteranya itu di atas bukit, di atas gunung saudara.
Nah, ini kan sesuatu yang mustahil, berlawanan dengan situasi. Kalau mungkin membangunnya di tepi pantai itu masih bisa dipikirkan. Tapi dia membangunnya di atas bukit. Nah, firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Coba kini biar menguatkan setiap iman kita. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Di sana dikatakan bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sangat bertolak belakang, saudara. Seperti tingginya langit dari bumi itu rancangan Tuhan atas setiap kita. Jalan kita bukan jalan Tuhan. Tetapi Nuh sangat tahu karena dia paham tentang rancangan Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan itu pasti akan terjadi. Nah, biarlah pada saat ini saudara, di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu, bahkan memberikan kekhawatiran bagi kita, rasa tidak nyaman, tidak menentu, tapi kita tahu kita harus pegang janji Tuhan, firman Tuhan. Dan sebagai orang percaya, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun apapun resikonya, kita harus tetap percaya kepada nama Tuhan. Kenapa, saudara? Karena janji Tuhan itu pasti digenapi, iya dan amin. Dan di tengah-tengah situasi bangsa kita pada saat-saat ini, kita juga harus percaya, pegang janji Tuhan. Kalau Indonesia itu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, itu pasti akan digenapi. Pemulihan demi pemulihan terjadi. Begitu juga dengan kita, saudara. Kalau Tuhan sudah berfirman melalui nabi-nabinya, melalui petunjuk-petunjuk para pemimpin kita harus tetap percaya bahwa apa yang dia dapatkan itu pasti digenapi, pasti terjadi. Kenapa, saudara? Karena pemimpin kita, orang-orang yang diberikan firman itu, dia adalah orang-orang yang intim dengan Tuhan. Makanya dia tetap percaya karena dia tahu dan kenal siapa yang memberikan janji itu. Nah, saudara, terkadang kita bertentangan, seperti dikatakan, seperti orang gila mungkin, dia membangun kapal di atas bukit. Nah, dulu saudara, waktu saya dipanggil sebagai full time, itu juga sangat bertentangan sekali. Karena di waktu itu saya sudah lama bekerja dalam satu tempat pekerjaan, tiba-tiba dipanggil full time. Dan kita tahu, saudara, pada waktu itu tahun 2000 dipanggil full time tuh, penghasilan full time tuh berapa gitu. Saya punya anak, rumah masih ngontrak pada waktu itu. Tapi saya tanya istri, gimana mah? Oh, setelah itu dia bilang, oke Pak, kalau udah itu ya oke lah. Nah, yang sangat menguatkan hati saya tuh pemimpin, dia katakan bahwa, Pak Kar, kamu adalah tahu kalau kamu punya kendaraan, kalau dipakai Tuhan, kendaraan itu yang kamu pakai itu pasti kamu akan berikan aksesoris supaya kamu memakainya nyaman. Apalagi Tuhan, kita menjadi alatnya Tuhan. Tuhan akan memberikan aksesoris bagi kita, akan mendandani kita, akan mencukupkan kita supaya apa? Supaya Tuhan itu bisa nyaman memakai setiap kita. Nah, itu yang membuat hati saya terus tetap kuat, saya melangkah. Sampai saat ini sudah 20 tahun berjalan menjadi full time. Sampai sekarang Tuhan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah tidak makan. Semuanya Tuhan cukupkan. Nah, ini saudara, kalau Tuhan sudah berjanji atas kita, makanya kita harus percaya sepenuhnya supaya Tuhan juga memanifestasikan kuasanya mutlak atas setiap kita. Begitu juga dengan Nuh, saudara. Apa yang harus kita lakukan agar kita memiliki iman seperti Nuh? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, saudara. Yang pertama adalah membangun keintiman bersama dengan Tuhan. Keintiman bersama dengan Tuhan dibangun, salah satunya adalah melalui doa pribadi kita, yaitu saat teduh kita. Pagi hari ini bukan suatu kebetulan kalau Bapak Ibu Saudara yang ada di hadapan monitor, di hadapan layar pada saat ini memiliki satu saat teduh. Kita bersama-sama saat teduh secara korporat, kita akan mendapatkan pengurapan secara korporat. Tapi saat teduh pribadi, pergaulan kita dengan Tuhan, hubungan kita pribadi dengan Tuhan, itu akan menguatkan iman kita secara pribadi. Sehingga setiap apa yang kita terima, kita yakini dengan iman dan kita hidup di dalamnya, pasti itu akan terjadi. Nah, ini yang Nuh lakukan. Dia intim dengan Tuhan, sehingga Nuh tahu bahwa petunjuk Allah dengan iman, dengan sesuatu yang belum kelihatan, Nuh percaya kalau itu pasti akan digenapi.
Nah begitu juga kita saudara, orang-orang yang percaya, di dalam menghadapi situasi pada saat ini yang tidak menentu, yang diperlukan bagi kita adalah iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Nah kita tahu janji Tuhan itu pasti digenapi. Kita yakin bahwa itu adalah janji Tuhan. Kalau kita bergaul intim dengan Tuhan, kita kenal dengan Tuhan, kita melihat janji-janji Tuhan itu pasti akan digenapi setiap kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melakukan kehendak Allah. Nuh melakukan kehendak Allah dari blueprintnya Tuhan berikan, yaitu pada saat dia membangun bahtera itu. Dia katakan ukurannya sekian, berapa hasta pada waktu itu. Bahan yang dibuatnya, yang diperuntukkan untuk membangun perahu itu, dari skat-skatnya, kamar-kamarnya dia bentuk di situ sesuai dengan blueprint yang Tuhan perintahkan. Bahkan saya baca waktu kisahnya Nuh, satu pun tidak ada yang meleset. Dia mengikuti tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Detailnya Tuhan tahu. Nuh tahu kenapa? Karena Nuh peka, Nuh bergaul dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, sehingga dia bisa melakukan kehendak Tuhan seperti yang Tuhan perintahkan, bahkan persis seperti yang Tuhan perintahkan. Nah ini saudara, pagi hari ini kita bisa belajar untuk intim dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Dengan persekutuan pribadi kita, dengan baca firman Tuhan. Ini tuntunan yang Tuhan berikan melalui gembala kita. 10 pasal itu melatih kebiasaan kita. Lama-lama menjadi kebiasaan terus menjadi karakter kita, menjadi satu kebutuhan bagi kita. Itu akan mendorong iman kita untuk senantiasa bisa intim dengan Tuhan. Kita bergaul dengan Tuhan, kita bergaul, belajar mendengar suara Tuhan. Kita belajar untuk memahami tentang firman Tuhan yang dinyatakan melalui nabi-nabinya ataupun orang-orang yang percaya, yang tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab. Kalau itu kita lakukan, kehendak Tuhan, bukan kehendak hati kita. Tadi dikatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu, itu kata Tuhan. Kita belajar untuk menyisihkan, mengenyampingkan setiap agenda-agenda kita. Kita mengikuti apa yang Tuhan mau pada saat-saat ini. Bagaimana caranya? Intim dengan Tuhan, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, belajar untuk taat dan setia di dalam kehidupan kita dan pelayanan kita. Belajar untuk melakukan prinsip kebenaran firman Tuhan, mau meskipun berlawanan dengan pribadi kita, dengan agenda kita. Bagaimana caranya? Intim dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, kemudian setia. Ini saudara, setia. Terkadang kita katakan kita sudah setia sama Tuhan, saya sudah setia Tuhan, tapi kok belum melihat hasilnya. Saya sudah lakukan bagian saya Tuhan Yesus, namun mana nih janji Tuhan? Mana nih kok belum kelihatan? Terkadang kita bertanya seperti itu. Tapi yang Tuhan minta apa? Setia. Ikuti kehendak Tuhan. Sekarang belum, mungkin besoknya. Masih ada waktu lagi, besoknya lagi. Besoknya lagi sampai digenapi. Kenapa? Janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Kita tinggal meraihnya ke depan. Mungkin masih banyak tantangan untuk kita bisa meraih, mencapai janji Tuhan itu. Nah tantangan itu kita bisa menjadi kuat kalau kita ada bersama dengan Tuhan. Roh Kudus akan memenuhi kita dan akan menolong kita untuk kita bisa kuat, kita bisa melakukan kehendak Tuhan seperti yang Tuhan mau. Biarlah pagi hari ini kita akan terus belajar untuk memahami tentang kehendak Tuhan, belajar peka. Nah saat-saat ini saudara, di saat-saat pandemi pada saat ini, kita banyak waktu. Pada waktu kita ada di rumah WFH, kita bisa kumpul dengan keluarga, membangun mezbah pribadi kita, seperti Nuh membangun mezbah bagi Tuhan. Dia selalu menghadap Tuhan. Kita membangun bahtera secara rohani kita, bahtera rumah tangga kita, supaya pada saat badai itu melanda, kita ada di dalam bahtera itu. Mari kita satukan hati ke dalam doa. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku
berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin pada hari ini, pagi hari ini, mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami pergumulan, memperjuangkan setiap iman. Mungkin saudara sudah menerima janji Tuhan, mungkin sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun menunggu janji Tuhan itu terjadi, digenapi atas kehidupan saudara. Biarlah pagi hari ini kita mengangkat tangan kita, berserah di hadapan Tuhan. Kita bebaskan dia. Mungkin kalau hari ini sudah bertahun-tahun kami menunggu janji-Mu ya Tuhan Yesus, namun kami pertaruhkan iman percaya kami di hadapan-Mu ya Bapa. Oralaba syakaralaba ralaba. Biar seperti Nuh Tuhan, mungkin sepertinya mustahil bagi kami, namun setiap janji-Mu Tuhan itu yang terus kami pegang. Urapi Tuhan umat-Mu ya Tuhan Yesus. Buat umat-Mu setia seperti Nuh ya Tuhan. Imannya semakin hari semakin kuat bersama dengan Engkau. Seperti Raja Wali yang terus terbang naik mengatasi badai kehidupan itu. Iman mereka Tuhan Kau bangkitkan Tuhan Yesus. Mungkin ada di antara mereka yang sedang sakit berbaring di rumah sakit ataupun di rumah-rumah mereka. Selama berbulan-bulan, berhari-hari Tuhan, mereka ada dalam pergumulan sakit, mereka menderita Tuhan Yesus. Dan pada hari ini Tuhan Yesus, biar iman yang kuat itu bangkit atas mereka. Iman yang kuat itu menghampiri mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga mereka akan sepenuhnya percaya kepada nama-Mu, bahwa di dalam Engkau ada jawaban doa. Di dalam Engkau Tuhan Yesus ada jawaban-jawaban Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan ada jalan keluar, ada kesembuhan, ada mujizat yang masih berlaku Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah adalah Allah yang Abraham, Ishak dan Yakub sembah. Allah yang sama, yang mampu melakukan mujizat-Mu atas Nuh Tuhan, itu juga mampu melakukan atas umat-Mu yang hari ini berharap sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Atau mungkin ada di antara mereka Tuhan yang sedang merindukan satu pekerjaan Tuhan. Oh ralapa syakaralapa ralapa ralapa. Di tengah-tengah kesulitan ini Tuhan, kalau iman percaya mereka bangkit, kalau iman percaya mereka ditaruhkan di hadapan-Mu, kami percaya akan ada jawaban di atas mereka. Di atas kemustahilan Kau Allah yang mampu bekerja atas mereka Tuhan. Oralaba syakaralaba ralaba 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 ralaba. Syakaralaba ralaba ralaba ralaba. Terus pulihkan umat-Mu Tuhan. Berikan jawaban-jawaban doa atas setiap mereka Tuhan. Oralaba, buat umat-Mu setia dalam perkara-perkara yang kecil, makanya Engkau akan melakukan dengan perkara-perkara yang besar, memberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan perkara-perkara yang besar itu Tuhan. Oralaba syakaralaba ralaba. Ajar kami berserah Tuhan. Ajar kami Tuhan mengikuti kehendak-Mu Tuhan Yesus. Meskipun mustahil, meskipun bertentangan dengan dunia ini, namun kami percaya Engkau Allah yang mustahil, Engkau Allah yang sanggup melakukan, dan Engkau Allah yang sanggup berjalan di dalam kemustahilan itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan hari ini kami juga berdoa atas bangsa dan negara kami. Urapa syakaralabaralabaralaba syaralabatakandarabaralabaralabar. Kami pegang janji-Mu Tuhan atas Indonesia. Kalau Indonesia akan membawa Injil-Mu Tuhan Yesus dari Indonesia ke bangsa-bangsa, bahkan akan kembali ke Yerusalem. Ini pasti akan terjadi Tuhan di dalam nama Yesus. Pada saat ini Tuhan, pada tahun-tahun ke depan ini, Tuhan akan memulihkan perekonomian Indonesia, akan menjadi contoh bagi bangsa-bangsa. Tuhan kami percaya, karena Allah kami sembah di tengah-tengah negeri kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus gereja-Mu akan bangkit, dan mereka akan mengandalkan Engkau Tuhan, meninggikan Engkau, membangun takhta bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati presiden kami, wakilnya Tuhan, menteri kabinet yang mendukung dalam pelaksanakan stabilitas nasional negeri kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan hikmat-Mu atas mereka, sehingga pemimpin kami mampu melakukan kehendak-Mu pada zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami akan akhiri dalam saat teduh pagi hari ini Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, puji, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa